Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 240466090 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan membahas mengenai makalah saya dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Menengah dan Tinggi di Era Globalisasi. Ini adalah bagian dari tugas akhir saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Baik, saya mulai dari latar belakang. Jadi, kenapa sih TIK ini menjadi penting bagi dunia pendidikan? TIK itu ibaratkan kunci utama untuk mengubah wajah pendidikan di era digital sekarang ini. Dengan TIK, proses belajar jadi lebih efisien dan bahkan bisa menjangkau teman-teman kita yang berada di daerah terpencil. Tapi jujur saja, dalam penerapannya kita masih menghadapi berbagai tantangan, terutama soal infrastruktur dan sumber daya manusianya. Nah, apa saja sih peran TIK dalam pendidikan? Pertama itu, TIK mempercepat inovasi. Artinya, kita punya cara-cara belajar yang baru dan lebih modern. Yang kedua, TIK bisa menghapus batasan geografis. Jadi kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Dan ketiga itu, TIK meningkatkan efektivitas pengajaran, membuat jadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Selain itu, TIK ini memudahkan kita mengakses banyak informasi dan pengetahuan. Sekarang jurnal ilmiah dari seluruh dunia bisa kita akses dengan mudah sebagai referensi terpercaya. TIK ini juga membawa banyak inovasi dan metode pembelajaran. Ada yang namanya blended learning, flip classroom, dan ada juga namanya proyek digital yang mendorong kolaborasi dan penggunaan teknologi. Tidak hanya itu, peran guru dan institusi pendidikan juga ikut bertransformasi. Guru sekarang lebih berperan itu sebagai fasilitator, di mana guru itu hanya mendampingi dan membimbing kita secara digital. Dan institusi pendidikan juga perlu menyediakan infrastruktur seperti jaringan internet dan pelatihan TIK. Makanya, pelatihan bagi guru ini sangat penting agar mereka bisa beradaptasi dengan pembelajaran digital. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai pemanfaatan dalam bentuk apa saja yang bisa diterapkan pada pendidikan menengah dan tinggi, yaitu salah satunya LMS atau Learning Management System. Contohnya itu adalah seperti Moodle, Edmodo, atau Google Classroom yang merupakan platform populer untuk pembelajaran daring. Platform ini memudahkan pengolahan kelas, dari materi, tugas, sampai diskusi. Semuanya sudah ada dalam satu sistem. Yang paling penting, kita jadi lebih fleksibel karena bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian, TIK ini juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif. Ada video interaktif yang bisa menyampaikan materi dengan cara yang lebih visual dan menarik. Ada juga simulasi dan animasi yang membantu kita memvisualisasikan konsep abstrak itu lebih konkret dan mudah dipahami. Dan yang lebih serunya lagi, ada itu namanya gamifikasi atau game edukatif yang meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya itu untuk komunikasi dan kolaborasi. TIK ini juga sangat berperan seperti adanya aplikasi Zoom dan Google Meet yang menyediakan ruang kelas virtual untuk berinteraksi langsung. Lalu ada juga Google Docs atau Trello yang mendukung kerja kelompok kolaborasi digital. Jadi komunikasi digital ini memang meningkatkan keterampilan komunikasi kita di era modern. Selanjutnya, TIK juga memungkinkan adanya repositori dan perpustakaan digital. Kita bisa mengakses ribuan buku dan juga jurnal elektronik melalui perpustakaan daring. Yang terakhir itu ada SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Dan sistem ini membuat administrasi daring seperti pendaftaran, pengisian KRS, dan melihat nilai menjadi lebih efisien. Mahasiswa juga bisa melihat perkembangan akademiknya secara mandiri dan transparan. SIAKAD ini kan otomatis, jadi bisa mengurangi kesalahan dan mempercepat layanan akademik. Namun dalam setiap inovasi pasti ada kendala dan hambatan yang muncul, seperti kendala utamanya yaitu adalah kendala infrastruktur pendidikan digital di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Akses internet dan listrik masih sangat terbatas. Banyak sekolah juga belum punya perangkat komputer yang memadai.
Yang kedua itu soal kompetensi digital tenaga pendidik. Banyak guru yang belum familiar dengan teknologi sehingga kesulitan untuk beradaptasi. Pelatihan yang ada pun kadang belum berkelanjutan dan terstruktur. Padahal lingkungan kerja itu harus mendukung inovasi digital dari berbagai pendidik. Yang ketiga itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Perangkat seperti gawai atau laptop itu kan sangat mahal, jadi banyak dari siswa itu yang tidak mampu untuk membelinya. Seperti biaya internet juga bisa jadi beban bagi keluarga yang kurang mampu. Dampaknya banyak siswa akan kesulitan mengakses pendidikan berbasis di digital tersebut. Keempat itu tantangan budaya dan etika digital, di mana guru dan siswa itu masih nyaman dengan metode pembelajaran tatap muka. Selain itu, etika digital kita masih lemah sehingga sering muncul kasus seperti plagiarisme, hoaks, dan penyalahgunaan media. Lalu bagaimana strategi agar TIK ini bisa optimal? Caranya itu yang pertama, kurikulum digital harus mengintegrasi literasi dan keterampilan TIK. Yang kedua, pelatihan guru itu wajib dan harus berkelanjutan. Yang ketiga, infrastruktur harus merata. Semua harus punya akses internet dan perangkat. Selanjutnya, perlu ada regulasi atau aturan jelas tentang keamanan dan etika digital. Selanjutnya itu, TIK ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Akses belajar jadi luas, tanpa batas ruang dan waktu, siswa jadi lebih mandiri dan kreatif, bisa belajar sesuai minat dan bakatnya, dan selanjutnya administrasi dan evaluasi juga lebih efisien dan cepat. Dan yang tak kalah penting itu, TIK bisa menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja modern karena mereka jadi punya keterampilan digital. Selanjutnya, dampak negatif dari TIK. Dampak negatifnya yaitu siswa ini selalu bergantung kepada TIK teknologi. Selanjutnya interaksi sosial juga bisa berkurang karena minimnya tatap muka dan kerjasama langsung. Dan kalau etika digitalnya lemah, plagiarisme dan cyberbullying bisa marak terjadi. Dan untuk mengatasi tantangan TIK ini kita perlu beberapa upaya. Pertama itu ajarkan literasi digital supaya kita tahu cara menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua, kombinasikan pembelajaran daring dan luring secara seimbang. Dan yang disebutkan tadi itu adalah blended learning. Dan ketiga, peran guru dan orang tua sangat perlu dalam pengawasan penggunaan perangkat. Dan keempat itu ada pemerintah bisa memberi bantuan perangkat serta program distribusi. Dan dapat disimpulkan di sini bahwa TIK ini sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Meskipun begitu, kita masih punya banyak tantangan seperti ketimpangan akses dan kompetensi. Selanjutnya, perlu juga kolaborasi dari semua pihak untuk mensukseskan pendidikan berbasis TIK ini. Dengan strategi yang tepat, TIK bisa menjadi pilar utama pendidikan di masa depan. Dan saya ingin menutup presentasi ini dengan kutipan dari David Warlick, yaitu teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap guru dan siswa, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa untuk kita merasakan banyak hal di dunia. Dan kutipan ini menegaskan betapa pentingnya TIK di pendidikan kita saat ini. Dan sekian dari presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.